Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada minggu ini, kita akan berbicara tentang ketahanan orang percaya. Berbicara tentang ketahanan atau resiliency, artinya sebuah upaya pemulihan secara cepat dari kesulitan-kesulitan. Satu kemampuan untuk pulih atau menyesuaikan terhadap keadaan yang tidak nyaman atau sebuah perubahan. Dan ketahanan harus teruji. Kita tahu di dalam pandemik ada slogan, pulih lebih cepat, pulih lebih kuat. Dan itu sebenarnya berbicara tentang resiliency atau ketahanan. Kita tahu ada istilah ketahanan nasional. Bagaimana kita sebagai sebuah bangsa harus memiliki daya juang untuk bertahan melewati semua kesulitan-kesulitan, serangan-serangan. Tetapi juga ketika kita harus beradaptasi dengan sebuah perubahan, kita harus cepat juga untuk berubah. Jadi dengan begini kita menjadi bangsa yang kuat dalam segala situasi. Gambaran yang paling tepat dari sebuah ketahanan atau resiliency adalah tanaman yang terhimpit di antara batu-batu atau mungkin dalam kondisi yang tidak terlalu subur tetapi bisa produktif. Kalau di dalam manusia, contoh yang paling gampang melihat ketahanan seseorang adalah melewati masa-masa sulit. Contohnya mereka yang harus menangani pasien atau keluarga mereka yang terkena stroke atau kanker dan cukup waktu yang lama. Nah, di sini diperlukan sebuah ketahanan karena kita bisa cepat marah. Misalnya pasangan kita terkena kanker dan bertahun-tahun, mungkin lebih dari 5 tahun, bolak-balik dengan treatment dan seterusnya. Keadaan emosi yang naik turun, bahkan mungkin juga keuangan yang terkuras habis. Kita harus terus pergi bolak-balik rumah sakit. Ini memerlukan resiliency. Nah, seringkali kita jadi marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya udah melayani, saya sudah mencintai Engkau, saya hidupnya juga patuh kepada firman, tetapi tetap mengalami ini. Dan kalau misalnya cepat, misalnya kena cancer lalu dalam waktu 3-4 bulan, Tuhan panggil, mungkin tidak terlalu lama. Tapi bagaimana seandainya bulanan atau tahunan? Nah, disinilah kita memerlukan yang namanya ketahanan iman. Ketahanan iman juga itu seperti sebuah karet gelang yang ditarik sampai batas. Dia hampir putus, lalu kemudian dikembalikan lagi. Nah, jadi waktu dia ditarik itu adalah ujiannya. Seberapa kuat dia direnggangkan. Tetapi kemudian ketika dia kembali, kita tahu bahwa karet itu sudah teruji. Ini yang disebut dengan ketahanan iman. Mari kita lihat teks firman Tuhan tentang ketahanan iman dari kehidupan Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 10. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Roh-Mu adalah Roh yang
membuat kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ketahanan iman. Dan biarlah Engkau menyatakan lewat firman-Mu ini pikiran Kristus dan kemampuan Roh Kudus untuk hidup dan menjalaninya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, pada waktu Rasul Paulus menuliskan ini, pasal sebelumnya dia berbicara tentang panggilan mereka sebagai pelayan-pelayan pendamaian. Bagaimana mereka dipanggil Tuhan untuk dipenuhi senantiasa dengan kasih Allah. Apa yang mengikat mereka cuma satu, kasih Tuhan, kasih Kristus. Walaupun mengalami begitu banyak kesulitan, kasih Kristus yang mendorong, memaksa mereka, yang mengikat mereka, compels them untuk terus melakukan firman. Dan panggilan mereka adalah untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian, untuk berbicara kepada setiap orang, beri dirimu didamaikan kepada Allah. Dan di waktu mereka melakukan itu, Rasul Paulus kemudian memberikan keadaan yang mereka alami sebagai pelayan-pelayan Allah. Dia memakai kata di sini pelayan, bukan doulos, yaitu hamba-hamba atau budak-budak, bond servant, tetapi dia memakai kata diakonos, diakonia. Jadi ini adalah pelayanan yang mereka jalankan, yang mereka lakukan. Dan di dalam pelayanan kepada umat ini, ternyata Rasul Paulus mengatakan tentang kunci utamanya adalah ketekunan. Jadi kunci ketahanan iman adalah ketekunan di dalam ayat yang keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, kami mendemonstrasikan bahwa kami adalah pelayan Allah, diakonia, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran atau ketekunan besar, great endurance. Nah, endurance ini adalah sebuah karakter Kristus yang penting untuk semua orang percaya. Ketekunan adalah kemampuan untuk menanggung beban atau membawa beban, memikul beban dalam waktu yang lama dengan penuh kesabaran atau sukacita. Jadi bukan sambil marah-marah atau kemudian berontak-berontak, nyinyir, pahit, bukan. Dan kita tahu bahwa binatang yang menggambarkan ketekunan itu adalah onta, di mana onta ini terus dia punya perjalanan yang cukup panjang dan dia bisa bertahan, tidak haus, ya, karena dia punya kemampuan untuk air itu bisa di-preserve sama dia, sehingga kemudian dia bisa juga memikul beban begitu banyak dan tidak menimbulkan kesulitan. Ketekunan dalam menanggung kesulitan serta penderitaan diperlukan dalam menguji sebuah pelayanan dan hamba Allah yang otentik. Rasul Paulus memberikan sebuah persyaratan. Bagaimana kita bisa melihat orang ini adalah hamba Allah yang otentik? Atau pelayanan ini adalah pelayanan yang otentik, bukan pelayanan demi mencari keuntungan. Pelayanan hanya untuk kesenangan pribadi semata-mata atau popularitas. Tetapi sungguh otentik dari Allah, gampang. Apakah mereka mendemonstrasikan ketekunan waktu mengalami kesulitan, waktu mengalami kekurangan, waktu mengalami aniaya? Apakah mereka tetap memperlihatkan ketekunan? Kristus telah memperlihatkan ketekunan itu sebagai karakternya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia, yaitu Kristus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kristus dengan tekun menanggung bantahan yang hebat, yaitu pada waktu dia disalib, dia melewati semua kesulitan, kesengsaraan, siksaan, berak, dan semua cacian, cemooh, ludah, bahkan juga kutuk yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyaksikan penyaliban Yesus Kristus sampai kematiannya. Tetapi kita lihat bagaimana Kristus menanggung semua itu dengan sebuah sikap dan sebuah pengharapan, yaitu dia melihat sukacitanya adalah ketika kita mendapatkan keselamatan. Itulah sukacitanya ketika dia melihat saudara dan saya datang berdamai dengan Yesus, dibawa mendekat kepada Allah Bapa.
dan kemudian melihat kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan secara total dan komplit di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Yesus menanggung semua itu dengan penuh ketekunan. Kita kembali kepada apa yang Rasul Paulus katakan. Di dalam pelayanan Paulus, dia menuliskan dengan cara yang menarik. Dia memberikan kelompok-kelompok tantangan yang ada, yaitu 9 tantangan yang dihadapi. Penderitaan, kesesakan, kesukaran. Ini bicara mengenai keadaan-keadaan yang seperti menghimpit mereka. Lalu menanggung dera, itu pukulan-pukulan. Kemanapun mereka pergi dipukuli, dicambuk, dirajam, karena dianggap melanggar hukum Taurat. Lalu kemudian mengalami penjara. Kita tahu di Filipi dia di penjara, di Yerusalem juga dia di penjara, dan mengalami kerusuhan seperti yang ada di Filipi ketika orang ramai-ramai mendera Paulus, memukuli dia lalu menjebloskan ke penjara. Dalam pelayanannya dia menanggung dera, dia menanggung juga penjara. Dia mengalami orang-orang yang melakukan kerusuhan terhadap dia. Lalu kelompok yang ketiga, yaitu dia di dalam pelayanannya berjerih payah. Artinya dia tidak mau menyusahkan orang lain, sehingga dia bekerja keras. Dia melakukan kerja sampingan, yaitu menjadi pembuat tenda. Bersama dengan timnya, mereka tuh tidak mengandalkan untuk belaskan, sekalipun Alkitab berkata bahwa mereka tuh layak untuk mendapatkan persembahan kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pengajarannya. Dan itulah perintah firman Tuhan, untuk kamu jangan memberangus mulut sapi atau lembu yang membajak. Artinya kepada semua orang yang memberitakan pengajaran firman Tuhan, mereka layak untuk mendapatkan kehidupan dari pengajaran itu. Jadi jemaat yang menerima pengajaran itu juga memberkati para pengajar-pengajarnya. Tetapi Paulus mengatakan, apa upahku? Upahku bukan itu, tetapi upahku adalah aku bisa memberitakan Injil kembali. Karena banyak tempat di mana pemberitaan Injil itu tertutup kepada mereka. Jadi dia melihat bahwa the greatest reward adalah preaching the gospel. Wah, luar biasa. Dan kemudian dia juga bicara mengenai berjaga-jaga. Artinya di dalam pelayanannya banyak kali dia itu kurang tidur, larut malam untuk melayani orang. Dan itu biasa terjadi. Saya mengalami bagaimana kita kurang tidur hanya untuk melayani orang-orang dari pagi mungkin sampai malam. Juga kelaparan, ya berpuasa, tapi sebenarnya dalam kondisi mereka lapar, tidak ada makanan, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berpuasa. Jadi 3 kelompok kesulitan yang ada di ini, baik kesulitan tekanan, lalu kemudian aniaya, dan juga tindakan mengantisipasi kesulitan itu, ya secara fisik. Tetapi di tengah-tengah tantangan itu, Rasul Paulus tidak membuat mereka itu menyerah begitu saja. Ada 9 kualitas rohani yang menjadi perimbangan dari tantangan itu. Jadi Paulus tidak hanya berkutat pada masalah tantangan atau membesarkan tantangan, tapi dia memakai juga perimbangan bahwa ada tantangan ini, tapi ini yang kami bangun, ini yang kami pakai untuk melewati tantangan-tantangan itu. Yang pertama, kemurnian hati. Ini berbicara tentang praktek hidup kudus. Jadi kekudusan hidup setiap hari, menjaga kekudusan hati, kekudusan mata, kekudusan perkataan. Lalu pengetahuan. Mereka melewati persoalan-persoalan itu dengan mengamalkan pengetahuan firman. Bagaimana membuat firman itu menjadi hidup dan nyata dalam perilaku mereka sehari-hari. Lalu yang ketiga, kesabaran. Di dalam menghadapi orang lain yang menyakiti mereka, mereka tetap sabar untuk tidak membalas dendam. Kualitas yang keempat adalah kemurahan hati, yaitu kasih di dalam tindakan-tindakan mereka. Di dalam Roh Kudus, artinya hidup dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus. Hasil dari pekerjaan mereka adalah buah Roh Kudus. Lalu kemudian kasih yang tulus ikhlas. Ini bicara mengenai tidak munafik atau tidak memiliki agenda-agenda tersembunyi. Kualitas yang ke-789 adalah pemberitaan kebenaran. Bahwa di tengah-tengah kesulitan mereka tetap memiliki gaya hidup memberitakan Injil.
Dan dalam kekuasaan Allah artinya hidup mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk menghasilkan kemampuan melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian menggunakan senjata kebenaran, artinya mampu bertahan dan juga menyerang si jahat dari segala penjuru. Mereka diserang dari segala keadaan, tapi mereka juga bisa memakai senjata-senjata peperangan atau senjata kebenaran untuk menaklukkan serangan si jahat. Ada tantangan, tetapi juga ada kualitas rohani yang menjadi antisipasi, yang menjadi penangkal. Dan bukan cuma penangkal, tetapi juga yang dihasilkan dari tantangan itu. Wah, luar biasa bahwa mereka bukan orang yang menyerah begitu, tapi justru dari tantangan ini mereka tetap melakukan misi yang utama, memberitakan kebenaran. Selanjutnya menarik bahwa Paulus berikan paradoks, yaitu keadaan yang sepertinya terbalik, tetapi ini memperlihatkan bahwa Paulus membuat segala kondisi yang mereka hadapi, mereka tidak menyangkali bahwa ada kondisi di mana mereka baik, mereka mengalami pujian, keuntungan, tetapi juga ada keadaan di mana mereka seperti mendapatkan persepsi yang buruk, yang negatif dari orang-orang yang menentang pengajaran itu. Mari kita lihat dari ayat yang ke-8 sampai 10. Dalam mereka dihormati tetapi juga dihina, diumpat tetapi juga dipuji, dianggap penipu tetapi di sisi lain mereka dipercayai. Mereka tidak dikenal tetapi mereka juga terkenal. Mereka nyaris mati tetapi mereka hidup. Mereka dihajar, tetapi mereka tidak mati. Mereka kadang-kadang mengalami duka cita, tetapi mereka justru terus hidup di dalam bersuka cita. Mereka mengalami kemiskinan, miskin, tetapi mereka memperkaya banyak orang. Mereka tidak bermilik, tetapi mereka memiliki segala sesuatu. Hal yang sangat dahsyat sekali. Di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, mereka betul-betul menerima. Betul, kami bisa dihina, tetapi kami juga dipuji. Ada orang yang membuat kami itu merasa kami ini adalah penipu, tetapi ternyata ada orang yang juga mengatakan kami dipercaya. Ada yang mengatakan mereka mentertawai kami, kamu itu si peleter. Tapi ada orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Paulus tidak menyangkal kondisi yang baik maupun yang kurang baik. Ketahanan iman seseorang itu terbukti dari apa tantangan-tantangan yang dia hadapi. Tetapi yang kedua, bagaimana mengantisipasi dengan kualitas rohani, kualitas manusia batin yang dibentuk oleh Kristus, karakter yang akan lahir dari peristiwa kesulitan itu. Apa proses yang Tuhan izinkan mereka alami untuk menghasilkan buah yang manis. Tetapi juga kondisi apa yang membentuk semua itu bisa terjadi. Sehingga kita tidak hanya melayani Tuhan kalau lagi enak, kalau untung. Tapi kalau kurang beruntung, kita menolak, kita lari dari sana. Janganlah kita menjadi orang-orang yang melarikan diri dari panggilan kita. Sebagai penutup, sahabat sekalian, saya tinggalkan 2 aplikasi praktis dalam mempertahankan iman kita, dalam kita membangun ketahanan iman kita, yaitu ambil resiko. Jangan takut untuk mengambil resiko. Para entrepreneur diajar untuk mengambil resiko. Karena setiap tindakan-tindakan yang besar itu selalu berisiko tinggi. The bigger is the risk, the bigger is the reward. Jadi saya juga percaya bahwa ketika kita adalah orang-orang yang mengambil resiko, bukan karena melihat kekuatan kita, tapi karena melihat kekuatan Tuhan yang tinggal dalam kita. Ayo, jangan sampai kita terus hitung, tapi akhirnya kita nggak berani mengambil tindakan. Dan akhirnya apa yang terjadi, sahabat sekalian? Kita nyesel. Dan waktu sudah lewat. Atau umur sudah akhirnya terlalu tua. Tetapi tidak ada yang terlalu tua juga untuk mengambil resiko. Ronald Reagan di masa usia ke-70-an, dia mengambil resiko untuk masuk ke dunia politik. Di mana di dalam kehidupan panggungnya dia sudah menjadi orang yang hebat, dia sudah menjadi legend. Tetapi dia mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang lebih besar bagi bangsa, bagi kemanusiaan.
Dan dia mengambil resiko itu. Dan dia meninggalkan hal yang luar biasa dalam kehidupan dirinya, keluarganya, bangsanya. Nah yang kedua, bukan cuma bersedia mengambil resiko, tapi juga tinggalkan warisan ilahi. Apa yang akan kita lakukan bukan hanya untuk diri kita, tetapi apa yang kita kerjakan sekarang ini meninggalkan warisan atau mempersiapkan platform, panggung kepada generasi berikutnya. Kalau itu di gereja, pemimpin-pemimpin berikutnya yang kita membuka jalan kepada mereka. Kita membangun platform. Kita orang tua, kita membangun platform untuk anak-anak kita. Dengan apa? Memberikan warisan rohani kepada mereka sehingga mereka menjalani panggilan mereka tetapi dengan karakter-karakter, nilai-nilai, warisan-warisan rohani yang diajarkan kepada mereka. Ini yang terjadi dengan Timotius. Menerima warisan rohani dari ibunya, dari neneknya, dan itulah yang membentuk dia. Dan saya percaya anak-anak muda, kita nggak menciptakan iman kita, tetapi kita menerima warisan iman dari orang tua. Dan warisan itu membentuk sebuah konviksi yang nantinya konviksi itu menjadi konviksi kita. Dan akhirnya mereka menjalani. Jadi anak-anak muda, teman-teman sekalian, terima apa yang orang tuamu sudah berikan. Jangan buang. Jangan mengatakan, ini old school, ini kuno. Enggak. Mereka sedang mempersiapkan jalan. Orang tua, baik buruknya kita sedang mempersiapkan sesuatu untuk generasi muda. Ada dua pilihan. Anda akan mempersiapkan panggung, mimbar untuk mereka menyampaikan kebenaran, atau Anda mempersiapkan penjara kepada mereka. Sehingga akhirnya dengan contoh hidup kita memenjarakan panggilan, kita melumpuhkan potensi dari anak-anak kita, menghancurkan masa depan mereka karena teladan hidup kita yang tidak bisa diikuti. Hari ini mari kita ambil resiko, mari kita tinggalkan warisan yang ilahi dengan cara kita hidup, bertahan, dan memperlihatkan bagaimana kita menghasilkan kualitas rohani yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan ini. Dan kami berdoa, di tengah-tengah keadaan ini kami menjadi umat yang memiliki ketahanan iman. Walaupun panjang kondisi kami menghadapi anggota keluarga yang melewati perawatan kesehatan yang cukup panjang, kami tidak akan pahit, tetapi kami akan tetap bersyukur, membangun kualitas rohani, dan Engkau akan dipermuliakan. Tolonglah kami Tuhan untuk berani mengambil resiko dan juga meninggalkan warisan rohani kepada generasi berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.